menjadi manusia independen itu bukan tujuan akhir dari manusia. Setidaknya itu yang aku dapat dari buku ini. The Seven Habits of Highly Effective People, Stephen R. Covey. Jadi, yang aku dapat, pada dasarnya, kita tuh terlahir sebagai manusia yang sangat tergantung dengan orang lain. Kita tidak akan bertahan hidup lebih dari 1 hari kalau misalkan tidak ada orang tua atau orang lain yang peduli terhadap kehadiran kita. Kalau nggak ada yang ngasih kita makan, nggak ada yang memperhatikan kita, maka kita paling bertahan hidup hanya beberapa hari aja. Itu fase pertama kita hidup. Kemudian seiring kita tumbuh dewasa, seiring kita memiliki kesadaran, memiliki pikiran, kita tuh akan beranjak dari fase dependent atau berkegantungan terhadap orang lain menuju fase independent, di mana kita akhirnya bisa hidup sendiri. Dalam arti hidup sendiri tuh kita bisa bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Dan problemnya, banyak orang tuh berhenti di fase ini. Dan bahkan beberapa orang sangat menuhankan fase ini, fase independen. Saking menuhankannya, dia merelakan semuanya yang penting independen. Merelakan keluarga, pernikahan, hubungan dengan orang lain, yang penting independen. Mungkin ya contoh-contoh yang aku coba refleksi yang terjadi di hidup aku tuh kayak enggan meminta tolong karena takut itu tuh jadi semacam hutang jasa gitu. Padahal kan sebetulnya setiap manusia tuh harus saling menolong satu sama lain. Kalau setiap dari kita berpikir seperti aku tadi, maka sudah sepantasnya manusia tuh musnah dari lama gitu. Maksudnya gimana? Aku tuh selalu mikir kayak, kalau kita tidak mau berkorban, dan bahkan sebetulnya itu kan bukan berkorban sih. Kayak misalkan kita menanam pohon, meskipun kita tidak memetik buah dari pohon yang kita tanam, tapi kan kita bisa menikmati buah hari ini, karena dulu ada orang yang menanam pohon. Ya walaupun memang tanpa manusia, alam akan seimbang, hewan, ekosistem, yeah, you know what I mean, but sesimpel menanam pohon, meskipun kita tidak menikmati buahnya, itu tuh apa ya, saling terkoneksi. Kita tuh saling terkoneksi dalam arti, ya tadi kalau masing-masing dari kita berpikirnya independen, tentu kita gak akan menanam pohon, karena buat apa menanam pohon kalau toh buahnya tidak kita nikmati. Itu pola pikir independen. Banyak orang yang terjebak dalam pola pikir seperti ini, merelakan semuanya yang penting independen. Menjauhi keluarga, menjauhi teman, karena dirasa mengganggu dan lain sebagainya. Itu apa ya, orang yang terlalu terjerumus dalam fase independen. Menuhankan independensi, padahal tidak mungkin kita independen. Kita tidak mungkin hidup tanpa bantuan orang lain. Lalu apa yang seharusnya dilakukan? Ini yang aku tangkap ya, bisa jadi salah karena interpretasi kita terhadap bacaan itu sangat berbeda tergantung bagaimana kita berkembang, bagaimana pola pikir kita di lingkungan seperti apa kita hidup. Tapi fase yang lebih tinggi dari fase independen menurut Stephen R. Covey adalah fase interdependent. Kalau aku memaknai fase ini tuh fase di mana kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendirian, atau kita sadar bahwa yang kita bisa capai sendirian itu sangat sedikit. Karena kita sadar hal itu, akhirnya kita memutuskan untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama dengan orang lain. Ini sih yang aku pahami soal interdependent. Jadi dimulai dari fase dependent, di mana kita tergantung hidupnya dengan orang lain, kita nggak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kemudian kita naik level menjadi independent, manusia yang bisa berdiri dan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Tapi kita sadar, di fase ini kita hanya bisa achieve something yang sangat-sangat sedikit. Oleh karena itu, kita akan memutuskan untuk menjadi manusia yang interdependent. Dan dari setiap fase ini ditawarkan 3 habit, yang mana belum bisa aku bahas karena aku baru baca 1 habit, yaitu habit pertama dari fase dependent ke independent, being proactive. Jadi itu salah satu insight yang aku dapat dari chapter pertama buku The 7 Habits of Highly Effective People. Hope you like it, and if you enjoy until the last minute, the last second, you can drop the like, comment, and subscribe, I think. Itu aja buat video kali ini, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Bye-bye.